Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aprila Gerdisa Fitri, saya dari Prodi Keperawatan dengan NIM 0121 11092. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Maui Hermawan terkait gimana Bapak kerja di rumah sakit. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya satu persatu. Pertama ada Ike. Ike bisa on mic. Ya, saya Ike. Lalu ada Leli. Ya, saya. Lalu ada Putri Talha. Lalu ada Hadia. Ya. Di sini kita memulai untuk wawancaranya terlebih dahulu ya Pak. Pertanyaan pertama akan ditanyakan pada Putri. Putri Talha. Baik, saya ambil alih ya, Pak. Bapak, Silakan. sebelumnya, apa Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terlebih dahulu. Baik, ya saya kenalkan dulu. Nama saya Maui Hermawan. Cukup itu aja. Mungkin sama pekerjaannya di rumah sakit mana atau biodata Bapak deh semuanya. Oke, baik. Kalau pernah bekerja, saya pernah bekerja ya dari beberapa rumah sakit ya. Di rumah sakit di Jakarta Selatan, pernah di Bekasi juga pernah, dan sekarang menjadi staf pengajar di salah satu SMK Bekasi. Untuk di rumah sakit Bapak berapa lama Pak bekerja Dari rumah sakit cukup lama. Saya lulus tahun 98 ya. Gitu. Jadi cukup lama. Cuma ya itu, saya pindah-pindah rumah sakit. Jadi rumah sakit sini pindah segala macamnya. Oke, kalau untuk kayak masuk ke rumah sakit, perjuangannya susah gak Pak buat kerja di rumah sakit? Untuk kerja di rumah sakit sebetulnya tidak susah ya. Artinya gini, artinya kalau kita punya kemampuan, yang jelas mungkin kalau pendidikan harus memenuhi ya, pendidikan, terus juga ya punya kemampuan, saya rasa tidak ada yang sulit ya. Yang penting kita punya skill, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Pak, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Leli. Baik, saya Lestari, perkenalkan. Saya mau bertanya, Pak. Selama bekerja, kendala apa saja yang Bapak alami, Pak? Kendala-kendala kerja di rumah sakit sebetulnya kalau kita bicara profesionalisme sebenarnya kita udah tahu ya kerjaan kita sendiri. Ya, risiko-risiko yang harus kita tempuh seperti dinas malam segala macamnya. Jadi kendala ya kalau kita dibawa dengan senang hati, dengan itu ya itu hal yang biasa. Gitu aja sih ya. Semua saya rasa bukan hanya untuk keperawatan aja, semua profesi ya. Tapi kalau kita dibawa dengan gembira, dengan sesuatu yang ada tanggung jawab ya, itu saya rasa bukan satu kendala. Gitu aja sih ya intinya. Baik, Pak. Selanjutnya, bagaimana sih, Pak, Bapak menghadapi pasien yang susah untuk diberitahu gitu, Pak? Gimana? Suaranya kurang jelas.
bagaimana cara Bapak menghadapi pasien yang susah dibilangin gitu Pak, susah diatur gitu Pak? Oke, baik. Kalau kita bicara pasien, itu kan karakternya masing-masing ya, beda-beda setiap pasien. Dan itu memang ya saya rasa apa namanya romantika ya manusia ya. Dan berarti pasien berbeda-beda. Kalau memang susah dibilangin, ya misalnya susah dibilang kalau macam, yang jelas tugas kita memberikan informasi, memberikan pendidikan kesehatan kepada mereka apapun itu. Ya, seperti misalnya, oh nggak boleh begini Pak, atau misalnya oh tidak boleh ini segala macam. Nah balik lagi ke pasien kan gitu. Yang jelas tugas kita memberikan pendidikan kesehatan kepada mereka, memberikan penyuluhan kepada mereka, bagaimana baiknya, bagaimana seharusnya, itu aja. Toh nanti juga akan kembali kepada mereka pilihan-pilihan mereka, ya risiko-risiko yang mereka harus tanggung misalnya, itu aja. Baik Pak. Kan pasien nggak semuanya orang dewasa ya Pak, pasti ada anak kecil juga gitu. Ya, Bagaimana betul. sih cara Bapak berkomunikasi dengan anak-anak usia segitu, usia kecil? Oke, anak kecil ya. Kalau kita bicara pasien tadi betul, pasien itu kita nggak semua pasien dewasa, anak kecil bahkan bayi segala macamnya. Makanya mungkin kita kalau bicara komunikasi, ya apalagi anak kecil misalnya, ya yang jelas mungkin kita bina trans dulu, hubungan dulu dengan orang tuanya. Artinya kita harus akrab dengan orang tuanya dulu. Karena kalau seorang anak tanpa misalnya orang tuanya tidak akrab dengan si perawatnya misalkan tidak akrab dengan tiba-tiba misalnya langsung diinfus, mungkin anak akan nangis segala macam. Jadi kita hubungan ya istilahnya kalau itu pendekatan dulu ya dengan si anak, ya, istilahnya mungkin namanya siapa deh atau mungkin tinggal di mana segala macam atau nah itu yang harus kita hubungan tadi, komunikasi tadi ya. Komunikasi tadi yang harus kita bina dulu. Ya, kalau sudah bina strand hubungan antara misalnya kita dengan keluarganya atau ibunya atau dengan si anaknya sudah itu baru kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain. Karena tapi tanpa hubungan tadi saling kepercayaan tadi, tindak bina trans tidak terjadi. Tidak mungkin. Ya anak pasti akan takut, lihat perawat aja udah takut. Gitu. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik. Terima kasih Leli atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Ike Amelia. Untuk Ike. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Pak, saya izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Saya, apabila jika jam kerja kita sudah selesai, tetapi masih ada pasien yang harus ditangani, itu bagaimana ya, Pak? Oke. Kerjaan kita ya kadang-kadang memang tugas kita misalnya kita tidak bisa seperti misalnya jam 12 selesai ya. Tapi kalau memangnya kita sebenarnya kalau sudah ada jam selesai seharusnya kan ada operan ya dinas selanjutnya ya. Karena kita kalau sudah selesai berarti kita ada operan udah setelah terima jabatan atau setelah terima pekerjaan kita ke dinas selanjutnya ya. Tetapi kalau memangnya dia memerlukan pertolongan kita ya apa boleh buat kita bantu. Walaupun itu kadang-kadang kita selesai ya. Nah itu mungkin kadang kita terpanggil untuk itu. Kita tidak bisa sebenarnya biar aja itu tugas mereka segala macam. Kadang-kadang kita nggak mungkin lah kita menantarkan pasien sementara mungkin teman-teman juga kerepotan segala macam, tidak ya tetap kita bantu gitu aja ya. Walaupun tugas kita itu mau tugas mereka jangan, nggak bisa gitu ya. Kita tetap harus bantu gitu aja. Baik Pak, selanjutnya makanya kadang-kadang kita kalau sip ya, kalau shift dinas itu misalnya kita jam dinas jam 2 nih, ya minimal setengah 2 itu udah datang. Jadi pas jam 2 tuh kita pulang udah selesai operannya gitu. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Jika kita mendapat bagian shift malam, apa boleh tidur walau hanya sebentar Pak? Itu bagaimana ya Pak? Oke. Saya rasa itu sebenarnya manusiawi ya. Mas tidur segala macam. Tapi di sini kita tidurnya bukan berarti tidur pulas gitu ya. Bukan. Nah, itu tergantung teknis di lapangan ya. Tergantung kita teknis di lapangan, bagaimana kita mengatur segala macam. Tapi sebetulnya kita tidak boleh tidur. Artinya kita tidak boleh tidur ya. Kalau kita sedang dinas saat itu. Karena kita bukan hanya konteksnya pikir kita. Pada saat itu ya puluhan pasien atau ratusan pasien itu memerlukan tenaga kita. Gimana kalau seandainya perawatnya sedang tidur, sementara pasien memerlukan tenaga kita, gitu, ya. Paham maksudnya? Bukan berarti tidur terlentang atau enak segala macam yang ini tidak gitu, ya. Makanya kadang kita gantian.
ya. Baik. Kadang kita gantian biasa gitu ya. Ya, berarti kita bukan tidur yang pulas gitu ya, Pak. Jadi cuman seenggaknya cuman Iya, kayak tidur. bukan mata, istirahatkan mata ya gitu ya, Ya, Pak. ya, bukan tentang gitu. Paling kadang-kadang kalau saya dulu paling di meja udah gitu gantian ya udah. Itu pun kita harus ini ya gitu. Tidak kadang-kadang saat itu kita sedang dinas ya artinya. Ya. Di luar sana banyak pasien yang nungguin kita yang takutnya infusannya misalnya kecepatan segala macam. Apalagi kalau pasien-pasien gawat kita nggak bisa. Ya, kalau itu pun mungkin kita lakukan kalau pasien-pasiennya santai ya. Tapi kalau pasien gawat mungkin kita nggak bisa. Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih, Pak. Menurut Bapak, apakah masyarakat kini sudah mengerti apa pentingnya hidup sehat? Kalau konsep hidup sehat mungkin udah mulai paham ya masyarakat kita secara umum ya, secara umum udah mulai. Artinya sehat di sini maksudnya banyak ininya ya, banyak sehat yang seperti apa. Artinya kalau dia dari segi makanan mereka mungkin udah ngerti loh makanan-makanan ini yang apa namanya yang sehat, misalnya cukup ini segala macamnya. Justru beberapa kasus mungkin ya tentang jadi obesitas gitu kan, kegemukan segala macam karena mereka udah cukup over gizi. Ya mungkin lain dengan masa pandemi sekarang gitu kan. Terjadi suatu stunting ya. Jadi anak-anak itu lahir dengan keadaan kerdil segala macam. Mungkin itu juga permasalahan ya masalah-masalah pandemi sekarang. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selanjutnya saya akan balikan ke moderator. Baik, Ike terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan akan dibacakan oleh Fadia. Fadia bisa on mic. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Izin bertanya ya Pak. Ya silakan. Kalau untuk cara memulai, maksudnya kayak strategi yang tepat untuk hidup sehat tuh gimana sih Pak? Caranya Pak? Strategi untuk hidup sehat. Iya. Hidup sehat pribadi atau sehat gimana nih? Ya lebih baik kita sehat pribadi dulu Pak, baru baru ke orang lain gitu ya. Kalau kita bicara manajemen stres ya, kalau kita belajar teori-teori manajemen stres segala macam ya, yang jelas mungkin semuanya harus kita seimbang ya. Artinya kita pun makanan pun harus seimbang, artinya tidak berlebihan ya. Kayak dulu mungkin istilahnya makan 4 sehat 5 sempurna, kalau kita sekarang seimbang. Ya berarti makanan karbohidrat segala macam itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin tentang tingkat stres ya. Itu juga dikurangin ya. Terus juga mungkin kalau sekarang olahraga segala macam kan banyak sekarang gitu ya, olahraga segala macam ya. Intinya semua itu diiniin ya. Baik secara fisiklinya, baik psikologisnya gitu. Jadi hidup sehat tuh ya banyak ininya. Banyak bagaimana hidup sehat tuh ya dari makanan, lingkungan gitu ya, olahraganya, tingkat stres yang besar itu juga membuat stres segala macam. Jangan dikurangin ya. Itu aja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pastikan kalau misalkan kita pasti ada ya rasa stres, apalagi dan kita lagi numpukan gitu Pak. Nah, cara melakukan manajemen stresnya, cara Bapak melakukan manajemen stres itu gimana tuh Pak? Ya tadi sebetulnya ya namanya pekerjaan ya, apalagi posisi kita sebagai misalnya tenaga kesehatan, perawat lah itu khususnya gitu ya. Ya mungkin pasti kita akan dihadapkan dengan ya istilahnya kita mungkin akan berhadapan dengan pasien yang ngomel-ngomel kita. Ya pasti mungkin dengan atasan kita gitu kan ya, dengan yang lain-lainnya, belum teman sejawat nanti mungkin segala macamnya. Yang jelas tadi bilang kalau saat kita sudah terjun dalam memilih suatu profesi perawatan di mana yang kita urusin adalah orang sakit, di mana notabene orang sakit itu sangat sensitivitasnya tinggi. Lain kalau kita mungkin penjaga mall gitu ya, datang orang dengan senang-senang, tapi datang ke rumah sakit orang dengan kesakitan, dengan segala ekonomi mungkin kadang-kadang tidak ada segala macamnya ya. Nah, kita harus paham itu dulu. Ya, kita pahami dulu bahwa yang kita ini adalah sakit segala macamnya. Yang jelas untuk menangani stres segala macam ya intinya sih jiwa kita ya, saat kita sudah terjun ke situ, jiwa kita harus memang benar-benar ikhlas tadi
Bagaimana kita bisa merawat pasien dengan baik segala macamnya. Kalau itu tidak ada ya susah. Hanya hitung-hitungan semua. Aduh jam segini ya segala macam, nah ya susah. Ya. Stres pasti ada. Justru kalau kita bicara stres, jangankan baik di kerjaan di rumah sakit, notabene orang-orang yang sensitif sangat tinggi, ya semua stres itu ada. Tapi bagaimana kita memanajemen stres tadi? Bagaimana kita istilahnya mengendalikan stres tadi? Bahkan mungkin orang bilang, ada yang mengatakan bahwa hidup bersama stres. Tidak ada orang tidak ada masalah. Gitu, ya. Jadi yang jelas mungkin bagaimana pekerjaan itu ya, kalau saya lebih senang istilahnya bagaimana pekerjaan itu menjadi satu hobi. Ya, artinya apa? Satu pekerjaan, misalnya hobi kamu menolong, hobi segala macam. Artinya apa? Saat kamu capek pun, kalau hobi nggak akan merasa capek. Karena kita suatu udah melakukan sesuatu dengan hobi, dengan senang. Tapi kalau itu terpaksa akan capek. Jangan itu, kita jangan udah capek. Karena apa? Terpaksa, gimana nih, gitu ya. Tapi kalau kita senang, nah lain lagi. Makanya kalau saya lebih cenderung menganjurkan kalau memang lakukan satu hal, pekerjaan apapun itu hobi gitu ya, supaya kita lebih senang mengerjakannya. Itu aja. Ini lebih ke ngerubah mindset pikiran kita ya Pak. Iya. Ya semuanya jangan kayak boring apa gimana, jangan segala macam mikirin yang enggak kan Pak. Iya, pokoknya semuanya di bawah ini ya. Di bawah enjoy aja. Di bawah enjoy aja gitu ya, di bawah senang aja. Karena kalau kayak gitu kamu ya susah ada kerjanya, kerja tapi gerutu terus gitu ya. Waduh, kok begini segala macam, akhirnya kerja juga capek juga gitu segala macamnya gitu ya. Nah, kita balik lagi nih Pak ke hidup sehat Pak. Tadi kan kita sudah belajar cara hidup sehat untuk diri sendiri nih Pak. Nah, cara mensosialisasikan ke orang lain tuh gimana Pak? Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa dibilangin gitu Pak. Maksudnya ya susah gitu Pak. Oke. Yang jelas tadi pertama berarti kita mulai dari diri kita dulu. Role model ya. Jadi contoh dulu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kamu sudah memberikan contoh yang segala macam, baru kita yang lain. Itu yang jelas ya. Ya, sekarang ya itu masyarakat begitu. Itu tugas kita. Bagi kita meyakinkan ya. Hidup sehat misalkan ya, ambil contoh misalnya lingkungan misalnya, lingkungan bersih misalnya segala macamnya ya. Nah, itu kita juga bisa menjelaskan. Memang tugas kita bagaimana memberikan pendidikan kesehatan tadi ya. Tadi sama kayak tadi bilang mungkin pasiennya ngeyel atau misalnya keluarga segala macam. Yang jelas tugas kita sudah memberikan ya, memberikan penjelasan. Misalnya kayak demam berdarah, nggak boleh ini, misalnya nggak boleh itu segala macam, pakai masker segala macam. Kita sudah memberikan itu segala macamnya ya. Tentunya kita sekali lagi ya berdasarkan keilmuan kita gitu ya. Itu aja. Jadi ya, orang lain ya banyak, emang betul masyarakat banyak. Nah itu memang tugas kita. Kita akan ketemu dengan di masyarakat tuh kendala-kendala yang istilahnya mungkin paham-paham yang lain atau budaya nanti lingkungan segala macam yang mereka tidak yakin dengan ini segala macam. Justru itu yang harus kita di situ. Kita memang harus tampil di situ. Bagaimana kita menjadi leader, menjadi penggerak pada masyarakat khususnya kesehatan tadi. Berarti kita harus jadi role model dulu ya Pak untuk orang lain. Oh iya kita dulu lah. Iya. Ya. Nanti kan kita dibalikin gitu kan. Kalau enggak dibalikin kita. Kamu juga gitu ya, itu kan susah. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Pak. Nadia, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya semuanya sudah bertanya ya Pak, tapi saya juga ada beberapa pertanyaan untuk Bapak yang saya masih saya bingung. Gimana sih Pak cara menghadapi, kan suka ada tuh Pak keluarga pasien yang rese atau yang susah lah untuk dibilangin. Nah itu gimana Pak cara untuk menghadapinya? Oke, baik. Dari tadi ada permasalahan ya, kendala atau rese pasien segala macamnya ya. Kalau menghadapi pasien rese atau misalnya segala macam ya, yang jelas kita sebagai profesional kita memberitahukan ya, resenya contohnya apa misalkan deh, contohnya apa kira-kira bisa rese yang seperti apa misalnya? Resenya tuh seperti kayak kalau ngomel-ngomel Pak kadang-kadang. Kalau kita tindakan kan suka jangan ini, jangan itu, jangan dikasih ini gitu. Selalu ikut campur gitu, Pak.
Oke, baik lagi. Misalkan ambil contoh ya, misalnya kalau yang sering saya lakukan kadang-kadang misalnya pasien infus anak kecil ya, misalnya dia pengen ini segala ngomel-ngomel segala macam. Nah, kalau saya berpikirnya begini, posisikan itu sebagai kita diajarkan untuk ada namanya empati. Empati itu artinya merasakan bagaimana posisi kita sebagai warga pasien. Misalnya anaknya ditusuk-tusuk, bagaimana itu adanya itu terjadi pada anak kita. Ya, artinya kita untuk memahami si kondisi pasien berarti kita harus kondisi pasien seperti ini. Jadi kita bisa merasakan. Ya. Kalau kita tidak merasakan posisi pasien ya mungkin susah. Nggak nyambung nantinya. Ya, jadi kondisikan bahwa kita musikan posisi merasa empati segala macam. Nah, dia resenya segala macam kalau kita berpikir positif ya, artinya kita berpikir tidak pasti rese banget sih segala macam. Rese ini kenapa gitu kan, kita cari ambil contoh misalnya di rese misalnya seorang anak misalnya di infus nggak kena misalkan marah-marah pasiennya rasa segala macamnya, padahal kita juga udah berjuang sebagai perawat segala macam. Artinya itu kalau kita bicara berpikir positif artinya kompetensi kita harus kita tingkatkan bagaimana pasien tidak ini ya, tidak marah-marah. Berarti kita besok saya harus bisa nginfus anak kecil 1 kali tusukan misalkan. Ya. Gitu. Jadi kompetensi tadi ya, selama itu profesionalisme ya. Lain kalau di luar itu selama marah-marah kok gini-gini segala macam. Saya juga pernah ada kasus dulu gitu ya. Keluarganya meninggal marah-marah segala macamnya, ya kita sering menjelaskan ya. Ya sesuai dengan ilmu kita. Pak. Ya berarti kita namanya ya artinya gini, Pak, saat dia marah-marah segala macam kita kan udah belajar namanya loss and grieving ya, berduka. Bagaimana seorang pasien kalau dia misalnya ini nggak terima, marah-marah, denial segala macamnya, ya, dia menolak, nggak terima tuh keluarganya meninggal segala macamnya. Kita harus paham itu, ya. Jadi kita harus memahami, kita masuk ke dalam arena memahami rasa empati, gitu ya. Tapi bukan berarti kita larut pasien Pak nangis kita nangis, tidak. Tapi kita merasakan, oh ya, gitu. Jadi kita akan lebih tahu. Itu aja intinya. Berarti kita kerja secara profesional dan harus empati juga, Pak. Jadi harus balance. Ya. Profesional dalam arti kita bekerja ya, mesti tindakan kita segala macamnya harus bisa meyakinkan tadi. Sekarang seorang pasien misalnya rese karena mungkin nggak yakin dengan si ini. Saya dulu pernah begitu, ya. Tapi karena teman saya sendiri ya gitu ya, pernah nginfus tapi nggak kena, akhirnya dia marah-marah sampai ngadu ke atas segala macamnya, ya. Ya, berarti kita ada satu introspeksi buat kita. Saya katakan tadi dari awal bahwa pasien karakternya macam-macam, ya. Pada saat itu pasien sensitifnya sangat tinggi, ya. Dia mungkin lagi kesakitan, keluarganya mungkin ekonominya nggak ada, harus gini segala macam. Nah, itulah, ya. Saya katakan tadi beda. Mungkin kalau kalian nunggu sedang di mall, orang datang ke sana pasti orang punya duit, senang-senang. Kalau rumah sakit kan belum tentu. Ya, nah itu sangat-sangat sensitif. Makanya kita memahami itu, harus pahami. Ya, harus pahami. Itu aja intinya. Kalau kita sudah memahami, kita akan masuk, oh iya, akan mengerti. Saya rasa pasien juga akan mengerti kalau kita memberikan penjelasan yang jelas. Ibu, ini mau dioperasi, terserah gimana, cari solusi. Ya. Ambil contoh misalnya pasien harus kayak sekarang misalnya, pasien harus BPJS atau Bu mungkin BPJS nggak punya, mungkin Bu kemana Bu, minta SKTM segala macam. Jadi cari solusinya. Ya, gimana baiknya, ya. Karena tugas kita pun sebagai tugas perawat juga salah satunya adalah sebagai advokat pengacara, ya. Mungkin kalau kita bicara di apa tuh tugas kita tuh hanya pendidikan kesehatan segala macam, tugas kita pun agak advokat melindungi pasien tadi, gitu. Pak, kan dari tadi kita pertanyaannya tuh kayak selama Bapak bekerja gitu. Saya pengen bertanya nih Pak, apa sih yang Bapak bisa milih perawat tuh, untuk jadi perawat tuh kenapa? Oke. Mungkin latar belakang saya kenapa sih saya milih perawat sebetulnya karena awalnya mungkin seneng nih lihat baju putih-putih keren segala macam gitu kan, ya seneng bangga segala macamnya gitu kan ya itu awalnya ya mungkin tadi bilang awal-awal mungkin ya tadi bilang awal-awal proses kok gini, solusi capek ini segala macam, gajinya kecil segala macam, nantilah itu keluhan yang ini curhat-curhatan gitu ya. Tapi ya tadi bilang kelamaan ya kita saat kita sudah menyadari profesi kita, ya ini memang sudah ya profesi kita. Ya. Oh iya Pak.
kita tahu pasti banyak suka dan dukanya. Tapi saya pengen tanya, tapi ada dong beberapa yang sukanya yang paling berkesan itu apa, Pak? Yang paling berkesan untuk Bapak kerja di rumah sakit jadi perawat itu apa? Terkesan kalau saya apa ya? Ya intinya kalau kita sebagai perawat, kita senang saat kita menolong orang, ya menolong orang, menolong pasien segala macam, itu bisa sembuh dengan pulang dadah-dadah, ya. Terima kasih suster, terima kasih dokter, ya dengan senyum segala macam itu senang, ya. Paham? Tapi kalau kita pulang dengan pasien-pasiennya dengan tangisan segala macam itu merasa kita ampun, ya tidak bisa, ya tidak bisa dalam arti ya baik lagi kalau takdir cuma kan kita masa belum ada kepuasan kita bisa menolong dengan baik gitu. Jadi kalau kita bisa pulang dengan gembira dengan sembuh segala macam itu senang dan ada kesenangan tersendiri saat kita bisa bantu orang lain kita bahagia senang gitu aja kepuasan batin tersendiri. Baik Pak, seru banget berarti ya Pak untuk bekerja di rumah sakit tuh. Kenapa? Ya, seru banget untuk kerja di rumah sakit itu pasti banyak pengalamannya, banyak suka dukanya. Iya. Ya, kayaknya itu aja pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih ya Pak sudah membantu. Ya, maaf terima kasih sudah bersedia untuk direpotkan. Iya, santai, tenang aja. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ada yang lain? Mungkin boleh Pak kasih motivasi buat kita nih kan. Iya, boleh. Kita aja masih kuliah tuh udah ngerasa capek gitu Pak, udah hampir nyerah saya gitu ya Pak. Mungkin boleh banyak ngeluhnya. Atau jangan gitu Pak. Iya. Oke. Saya sedikit cerita ya, mungkin yang teman-teman yang lain mungkin pernah dengar. Kalau bicara ngeluh, kamu masih enak ya. Dalam arti gini, kamu kuliah doang, duitnya orang tua kan yang biayain kan. Kalau saya dulu kuliah, itu saya biaya sendiri. Saya kerja di rumah sakit, saya kuliah, ya. Jadi duit nggak ada, kuliah terus belum yang lainnya. Cuma ada satu tega. Oke, makasih ya. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya Pak, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.